pembelajaran pada pagi hari ini, sebaiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Amin. Jadi anak-anak, sekarang Ibu akan memeriksa kehadiran kalian dulu nih. Iman dan Nursaidah hadir? Hadir Ibu. Fadila hadir? Hadir Ibu. Ratu hadir? Hadir Ibu. Di sini ada teman yang tidak hadir? Desi, Ibu. Desi sama Yeni, ada yang tahu kenapa Desi sama Yeni Sakit. Dua-duanya sakit? Iya, Ibu. Berarti sisanya tuh masuk semua? Iya, Ibu. Oke, Desi sama Yeni sakit. Sisanya masuk semua. Untuk yang sakit kita doakan temannya semoga diberi kesembuhan agar bisa mengikuti pembelajaran kita selanjutnya ya. Amin. Nah, anak-anak, pada minggu lalu itu kan kita sudah belajar mengenai virus. Nah, pada pembelajaran hari ini kita akan belajar mengenai materi baru yaitu keanekaragaman hayati. Tapi sebelum itu, Ibu mau bertanya dulu nih ke kalian. Pernah nggak kalian menyadari mengapa manusia itu memiliki wajah yang berbeda? Contoh kecilnya kan kita semua tidak mirip kan? Beda-beda. Pernah kalian menyadari hal itu? Pernah. Ibu akan bertanya sekali lagi nih. Kira-kira apa sih yang menyebabkan perbedaan dan keberagaman muka kita ini? Gen Ibu. Ya, benar ya seperti yang dikatakan siapa namanya? Imanda. Ya, benar ya seperti yang dikatakan Imanda. Hal itu disebabkan oleh gen. Nah, untuk lebih jelasnya nanti Ibu akan jelaskan ya. Nanti kita akan belajar bersama-sama. Nah, untuk uraian pembelajaran kita pada hari ini, untuk alur pembelajaran kita hari ini, sekarang Ibu pertama-tama kita akan menonton video pembelajaran terkait keanekaragaman hayati. Setelah itu, Ibu akan membagi kalian menjadi 4 kelompok ya. Baik Bu. Menjadi 4 kelompok, kemudian nanti Ibu akan berikan LKPD untuk kalian diskusikan dan kerjakan bersama-sama. Kemudian nanti kalian perwakilan dari kelompok itu akan maju ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusi kalian. Setelah itu, di akhir pembelajaran nanti Ibu akan berikan post test. Bagaimana? Baik Dipahami? Bu. Baik Ibu. Nah, masuk ke tujuan pembelajaran kita. Di sini ada 2 tujuan pembelajaran. Ibu minta Lenes kita baca tujuan yang pertama. Yang pertama yaitu melalui kegiatan literasi peserta didik mampu menjelaskan pengertian keanekaragaman hayati dengan benar. Untuk tujuan kedua Ibu minta Yesi. Ya, yang kedua melalui kegiatan diskusi peserta didik mampu mengidentifikasi jenis atau tingkatan keanekaragaman hayati. Ya, baik, terima kasih untuk Leni dan Yesi. Jadi itu adalah tujuan pembelajaran kita. Di sini ada 2 tujuan pembelajaran nih. Melalui kegiatan literasi kita akan peserta didik ini nantinya akan mampu menjelaskan mengenai pengertian keanekaragaman hayati serta tingkatan dari keanekaragaman hayati atau biodiversitas itu sendiri. Nah, selanjutnya Ibu akan menayangkan video pembelajaran mengenai keanekaragaman hayati ya. Baik Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel. Di video kali ini kita akan belajar tentang keanekaragaman hayati. Akan dibahas yaitu tingkat keanekaragaman hayati. Sebelum itu Ibu meminta agar kalian memahami dan mengamati isi video ini ya. Ya, Ibu. Di sini durasi videonya itu ada 13 menit. Jadi Ibu minta kalian fokus selama 13 menit ini lebih dahulu agar kedepannya nanti kalian lebih mudah memahami mengenai keanekaragaman hayati ini. Baik Bu. Ya, kita lanjut nonton videonya ya. Baik. Dan tipe ekosistem. Pernahkah kalian pergi berwisata ke danau?
lindung, taman safari, atau kebun raya? Bagaimanakah perbedaan keanekaragaman tumbuhan dan hewan yang hidup pada masing-masing ekosistem tersebut? Keanekaragaman hayati yang terdapat di setiap wilayah berbeda-beda. Keanekaragaman hayati sangat diperlukan untuk kelestarian hidup organisme dan berlangsungnya daur materi atau aliran energi. Namun, kualitas dan kuantitas keanekaragaman hayati di suatu wilayah dapat menurun atau bahkan dapat menghilang. Keanekaragaman hayati dapat dijaga kelestariannya serta dapat dipulihkan kembali. Apa yang dimaksud dengan keanekaragaman hayati? Tingkat keanekaragaman hayati. Keanekaragaman hayati atau disebut juga biodiversitas adalah variasi organisme hidup pada 3 tingkatan, yaitu tingkatan gen, spesies, dan ekosistem. Berdasarkan pengertiannya, keanekaragaman hayati dapat dibedakan menjadi 3 jenis. Keanekaragaman gen ditentukan oleh makhluk hidup satu spesies. Keanekaragaman jenis ditemukan pada komunitas dan keanekaragaman ekosistem ditemukan pada suatu wilayah. Keanekaragaman gen. Keanekaragaman gen adalah perbedaan atau variasi gen yang terjadi dalam suatu spesies makhluk hidup. Keanekaragaman gen pada organisme dalam suatu spesies disebut dengan varietas atau ras. Contohnya adalah varietas buah mangga, Mangifera indica, misalnya mangga gendong gincu, mangga apel, mangga gadung, dan mangga indramayu. Keanekaragaman sifat genetik pada suatu organisme dikendalikan oleh gen-gen yang terdapat di dalam kromosom. Kromosom diperoleh dari kedua induknya melalui pewarisan sifat. Namun, ekspresi gen suatu organisme juga dipengaruhi oleh kondisi lingkungan tempat hidupnya. Peningkatan keanekaragaman gen dapat terjadi melalui hibridisasi, yaitu hutan hujan tropis, savana, padang rumput, gurun, hutan gurun, taiga, dan tundra. Hutan hujan tropis terdapat di wilayah khatulistiwa, misalnya di lembah sungai Amazon, lembah sungai Kongo, Amerika Selatan, dan Asia Tenggara. Hutan hujan tropis memiliki ciri-ciri abiotik sebagai berikut. Curah hujannya sangat tinggi, matahari bersinar sepanjang tahun dengan suhu lingkungan 21-30 derajat Celcius. Flora terdiri atas pohon tinggi berkanopi, semak belukar, herba, tanaman. Silakan diperhatikan videonya. Keanekaragaman jenis ditemukan pada komunitas dan keanekaragaman ekosistem ditemukan pada suatu wilayah. Keanekaragaman gen. Keanekaragaman gen adalah perbedaan atau variasi gen yang terjadi dalam suatu spesies makhluk hidup. Keanekaragaman gen pada organisme dalam suatu spesies disebut dengan varietas atau ras. Contohnya adalah varietas buah mangga, Mangifera indica, misalnya mangga gendong gincu, mangga apel, mangga gadung, dan mangga indramayu. Keanekaragaman sifat genetik pada suatu organisme dikendalikan oleh gen-gen yang terdapat di dalam kromosom. Kromosom diperoleh dari kedua induknya melalui pewarisan sifat. Namun, ekspresi gen suatu organisme juga dipengaruhi oleh kondisi lingkungan tempat hidupnya. Peningkatan keanekaragaman gen dapat terjadi melalui hibridisasi, yaitu perkawinan silang antara organisme satu spesies yang berbeda sifat atau melalui proses domestika, yaitu budidaya hewan atau tumbuhan liar oleh manusia.
keanekaragaman jenis atau spesies. Keanekaragaman jenis atau spesies adalah perbedaan yang dapat ditemukan pada suatu komunitas atau kelompok berbagai spesies yang hidup di suatu tempat. Ada beberapa jenis organisme yang memiliki ciri-ciri fisik yang hampir sama. Misalnya, hewan dari kelompok genus Panthera terdiri atas beberapa spesies, antara lain harimau Panthera tigris, singa Panthera leo, macan tutul Panthera pardus, dan jaguar Panthera onca. Keanekaragaman ekosistem. Ekosistem terbentuk karena berbagai kelompok spesies menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Kemudian terjadilah hubungan yang saling mempengaruhi antara satu spesies dengan spesies lain, serta antara spesies dan lingkungan abiotik tempat hidupnya. Misalnya suhu, udara, air, tanah, kelembapan, cahaya matahari, dan mineral. Ekosistem dibagi dua, ada ekosistem alami dan ekosistem buatan. Ekosistem alami misalnya hutan, rawa, mangrove, sungai, dan padang rumput memiliki keanekaragaman spesies lebih tinggi, tetapi keanekaragaman genetiknya lebih rendah dibandingkan ekosistem buatan. Ekosistem buatan. Ekosistem buatan misalnya agroekosistem dalam bentuk sawah, ladang, dan kebun memiliki keanekaragaman spesies lebih rendah, tetapi keanekaragaman genetik yang lebih tinggi dibandingkan ekosistem alami. Tipe ekosistem, lingkungan abiotik dan komunitas yang hidup di dalamnya akan menentukan tipe atau bentuk ekosistem. Ekosistem dapat dibedakan menjadi dua tipe, yaitu ekosistem perairan atau akuatik dan ekosistem darat yaitu terestrial. Ekosistem perairan atau disebut dengan akuatik. Ekosistem perairan adalah ekosistem yang komponen abiotiknya sebagian besar terdiri atas air. Makhluk hidup komponen biotik dalam ekosistem perairan dibagi menjadi beberapa kelompok, yaitu plankton terdiri atas fitoplankton dan zooplankton. Organisme ini dapat bergerak dan berpindah tempat secara pasif karena pengaruh arus air, misalnya ganggang uniseluler dan protozoa. Plankton merupakan organisme yang bergerak aktif, berenang, misalnya ikan dan kakap. Neoston merupakan organisme yang mengapung di permukaan air, misalnya serangga air, teratai, eceng gondok, dan ganggang. Bentos merupakan organisme yang berada di dasar perairan, misalnya udang, kepiting, cacing, dan ganggang. Perifiton merupakan organisme yang melekat pada organisme lain, misalnya ganggang dan siput. Ekosistem darat. Ekosistem darat meliputi area yang sangat luas yang disebut dengan bioma. Tipe bioma sangat dipengaruhi oleh iklim, sedangkan iklim dipengaruhi oleh letak geografis, garis lintang, dan ketinggian tempat dari permukaan laut. Sebagian nama bioma disesuaikan dengan vegetasi atau tumbuhan yang dominan. Terdapat 7 macam bioma di bumi, yaitu hutan hujan tropis, savana, padang rumput, gurun, hutan gurun, taiga, dan tundra. Hutan hujan tropis terdapat di wilayah khatulistiwa, misalnya di lembah sungai Amazon, lembah sungai Kongo, Amerika Selatan, dan Asia Tenggara. Hutan hujan tropis memiliki ciri-ciri abiotik sebagai berikut. Curah hujan yang sangat tinggi, matahari bersinar sepanjang tahun dengan suhu lingkungan 21–30 derajat Celcius. Flora terdiri atas pohon tinggi berkanopi, semak belukar, herba, tanaman merambat atau liana, dan tanaman epifit.
serta mamalia. Sabana. Sabana atau savana merupakan padang rumput yang diselimuti pohon-pohon. Sabana terdapat di daerah tropis dengan curah hujan 90 sampai 150 cm per tahun. Dibedakan menjadi sabana murni dan sabana campuran. Sabana murni yaitu satu jenis pohon, sedangkan sabana campuran berbagai jenis pohon. Floranya terdiri dari rumput, gebang, eukaliptus, dan acacia. Faunanya terdiri dari serangga dan berbagai jenis mamalia. Padang rumput. Padang rumput terdapat di daerah tropis hingga beriklim sedang. Curah hujannya 20 sampai 50 cm per tahun. Daerah bercurah hujan tinggi ditumbuhi oleh rumput berukuran tinggi dan subur. Sedangkan daerah bercurah hujan rendah ditumbuhi oleh rumput yang pendek. Faunanya terdiri dari serangga, hewan pengarang, reptil, burung, dan berbagai jenis mamalia. Ayam. Gurun. Gurun merupakan pohon oak dan pohon lepong. Pada musim dingin, air membeku dan tidak mampu diserap tumbuhan sehingga tumbuhan tidak dapat melakukan fotosintesis. Pada musim dingin, beberapa hewan mengalami hibernasi, menyimpan makanan, membentuk lemak di bawah kulit, maupun melakukan migrasi ke daerah yang lebih hangat. Taiga terdapat di daerah subtropis dan kutub. Curah hujannya antara 75 sampai 100 cm per tahun. Tumbuhannya dominan berdaun jarum atau conifer yang tampak hijau sepanjang tahun. Misalnya pohon cemara. Faunanya terdiri dari mose, ajak, bronchita, lynx, serigala, serangga, dan burung. Tundra Arktik terdapat di daerah kutub utara, Rusia, Siberia, Kanada, dan Finlandia. Tanahnya ditutupi oleh salju yang mencair di musim panas. Pada musim dingin tidak ada cahaya matahari yang berlangsung selama sekitar 9 bulan. Tumbuhan aktif terdapat di daerah kutub utara dan sekitarnya. Vegetasi yang dominan di bioma yaitu lumut sphagnum, lichen atau render, serta pohon willow dan beech. Hewan-hewan yang hidup di bioma tundra antara lain karibau, muskok, rubah, dan burung petarigan. Tundra alpin terdapat di puncak pegunungan yang tinggi. Vegetasinya didominasi oleh rumput alang-alang, tebu, lumut daun, dan lichen. Cukup materi tentang tingkat keanekaragaman hayati dan tipe ekosistem. Materi selanjutnya ada di video berikutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu, oh boleh silakan ya. Jangan lama-lama. Jadi berdasarkan penayangan video tadi mengenai keanekaragaman hayati dapat kita ketahui bahwa biodiversitas atau keanekaragaman hayati ini adalah variasi pada organisme hidup yang dimana terdiri dari berbagai tingkatan, yaitu ada tingkatan ada yang ingat tingkatan spesies, dan ekosistem. Betul ya? Jadi anak-anak mohon diperhatikan. Di sini ada tingkatan gen, spesies, dan ekosistem. Nah, untuk lebih lanjut sekarang ibu akan membagi kalian menjadi empat kelompok. Cukup Bu. Berarti dari Ira sama Leni jadi kelompok 1, Pada sama Dila kelompok 2, Nasu sama Nadia kelompok 3, nanti Yesi sama Saskia jadi kelompok 4 ya. Baik. Nah, sekarang ibu akan bagikan kalian LKPD. Ibu beri waktu 15 menit cukup untuk mengerjakan LKPD-nya. Cukup Ibu. Kasih Bu. Kita kelompok 1. Kelompok terakhir. Mana Bu? Saya hilang.
Nanti Yesi duduknya sama Saskia ya, bareng aja Ibu. Liman? Iya, Ibu. Oh ini ada yang pakai pulpen Ibu? Ya, makasih Bu. Gimana kelompok satu? Ada yang dibingungin atau gimana? Yang ini? Oh ini tentang kalian cari tentang keanekaragaman tingkat diamnya ya? Berarti kan cuma disebut ya aja. Kalau spesies dan ekosistemnya nggak bisa. Di sini soalnya bagian aja ya. Oke, baik, Ibu. Terima kasih. Gimana kelompok dua? Ada yang mau ditanyakan? Yang ini Ibu apa maksudnya? Oh yang ini tentang keanekaragaman hayati yang ada di lingkungan sekitar. Jawab. Jangan main-main aja terus. Iya, Fadila. Ada. Gimana kelompok tiga? Ada yang mau ditanyakan? Belum Ibu, belum ada Bu. Lanjut ya. Nanti kalau ada yang dibingungin bisa langsung tanya ke Ibu. Iya, Ibu. Makasih Bu. Iya, sama-sama. Untuk jawabannya itu bisa kalian cari dari jurnal, dari internet. Yang penting sumbernya itu valid. Jangan dari artikel-artikel yang jawabannya itu nggak jelas ya. Iya, Ibu. Bebas sumbernya. Bisa dari GPT, Bu. Nggak boleh kalau dari GPT. Iya, Ibu. Oke, Ibu. Nggak boleh dari GPT. Kalau dari YouTube, Ibu? Boleh. Boleh kalau dari itu. Bagaimana anak-anak? Apakah sudah jadi? Sudah, Ibu. Udah jadi? Belum, ya, ini. Oh yang ini sini jelaskan dari sini. Nanti kalian cari nih perbedaan dari tingkatan biodiversitas itu ada yang spesies ekosistem sama kalian cari contohnya nanti banyak kok di internet dari jurnal kalian cari ya. Baik. Makasih, Bu. Gimana yang lain apakah sudah jadi? Belum. Bentar Bu. Kelompok tiga ada yang mau ditanyakan? Belum Ibu, belum ada Bu. Lanjut ya. Nanti kalau ada yang dibingungin bisa langsung tanya ke Ibu. Iya, Ibu. Makasih Bu. Iya, sama-sama. Untuk jawabannya itu bisa kalian cari dari jurnal, dari internet. Yang penting sumbernya itu valid. Jangan dari artikel-artikel yang jawabannya itu nggak jelas ya. Iya, Ibu. Bebas sumbernya. Bisa dari GPT, Bu. Nggak boleh kalau dari GPT. Iya, Ibu. Oke, Ibu. Nggak boleh dari GPT. Kalau dari YouTube, Ibu? Boleh. Boleh kalau dari itu. Bagaimana anak-anak? Apakah sudah jadi? Sudah, Ibu.
kelompok 3 udah Ibu. Kelompok 2 juga udah ya Bu. Kelompok 2 udah Ibu. Ini kelompok 1, kelompok 2 udah. Sudah Ibu. Kelompok 3. Silakan Ibu. Dia nggak ikut kerja kelompok. Iya, dia lama mandi. Iya, dia sengaja lama-lama ikut. Silakan dulu. Jangan dia sekelompok tapi Sudah mandi. Baik anak-anak, mohon kondusif ya. Nah, di sini kalian sudah mengerjakan LKPD. Setelah itu kalian akan mempresentasikan LKPD dari hasil diskusi kalian masing-masing. Ibu Aisyah ya kelompoknya. Baik Bu. Ibu minta kelompok 3 dua-duanya maju presentasi ya. Ayo maju kan? Maju. Iya, kelompok 3. sebentar Bu izin lagi. Di sini kan ada 2 soal ya di LKPD itu. Ini kelompok berapa tadi? 3. Tiga. Kelompok 3 jawab nomor 1 saja. Nanti kelompok yang jawab nomor 2. Yang ini Bu. Terus. Boleh langsung sebut jawabannya? Ya Dana, dengarkan temannya akan presentasi. Silakan. Boleh langsung jawabannya? Boleh langsung jawabannya saja. Baik, saya akan menjawab soal nomor 1. Jadi dimana jawabannya yaitu biodiversitas atau keanekaragaman hayati mencakup semua bentuk kehidupan di bumi termasuk spesies tumbuhan, hewan, mikroorganisme, serta ekosistem darat, laut, dan air tawar yang mereka huni. Kemudian biodiversitas ini juga adalah variasi kehidupan yang ada di bumi yang meliputi 3 tingkatan utama. Yang pertama yaitu keanekaragaman genetik. Kedua, yang pertama keanekaragaman genetik di mana pengertiannya yaitu merupakan variasi gen dalam suatu spesies yang memungkinkan adaptasi dan evolusi. Yang kedua yaitu keanekaragaman spesies yang merupakan banyaknya dan variasinya spesies dalam suatu ekosistem. Kemudian yang ketiga yaitu keanekaragaman ekosistem, ya, yang pengertiannya yaitu variasi ekosistem di suatu wilayah atau di seluruh dunia termasuk hutan, padang rumput, huni, dan lain-lain. Mungkin hanya itu jawaban dari kelompok kami. Saya kembalikan ke Ibu. Baik, terima kasih untuk kelompok 3 ya. Kasih aplaus dulu teman-temannya. Mungkin dari kelompok lain ada yang mau ditanyakan ke kelompok 3? Sama Ibu. Tidak ada ya, sudah sama jawabannya. Baik, terima kasih. Kelompok 3 silakan duduk. Terima kasih. Nah, untuk jawaban LKPD yang nomor 2, Ibu minta kelompoknya Indra maju ya. Ya, Bu. Terima kasih. Ya, silakan diperhatikan temannya mau presentasi. Ini Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tolong dijawab salamnya teman-teman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Jadi keanekaragaman genetik itu terdapat dalam populasi spesies yang sama. Gen merupakan unit hereditas yang membawa informasi biologis. Contohnya itu variasi genetik dalam populasi padi memungkinkan beberapa varietas untuk tahan terhadap hama tertentu atau kondisi kekeringan. Kemudian keanekaragaman spesies, misalnya jumlah dan variasi spesies yang ada di suatu ekosistem atau di seluruh dunia. Ini termasuk semua jenis organisme dari mikroorganisme hingga tumbuhan dan hewan yang besar. Contohnya itu hutan hujan tropis memiliki keanekaragaman spesies yang sangat tinggi, termasuk berbagai jenis burung, serangga, dan tumbuhan. Sedangkan keanekaragaman ekosistem itu terjadi dalam suatu wilayah geografis atau di seluruh dunia. Setiap ekosistem itu terdiri dari komunitas organisme. Baik, demikian Bu presentasi dari kelompok kami. Baik, terima kasih kelompok 1. Untuk kelompok yang lain silakan bertanya mungkin ke kelompok 1. Kelompok 3 sama jawaban kita. Ini kelompok 2 silakan. Iya,
Izin Ibu, saya dari kelompok 2 izin bertanya kepada kelompok 1. Mengapa Tiga. baik, saya kelompok 2 izin bertanya kepada kelompok 1. Yang pertama, satu aja pertanyaan. Mengapa biodiversitas penting untuk kehidupan kita? Baik, terima kasih untuk pertanyaannya, Bu. Boleh mau langsung dijawab? Dijawab aja. Baik, saya izin menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Dikarenakan biodiversitas sangat penting untuk kehidupan karena berbagai alasan, termasuk ekologisnya, biologisnya, ilmiah dan budaya. Dan ada juga beberapa alasan utama mengapa biodiversitas ini sangat penting, yaitu salah satunya yang pertama pada bidang kesehatan ekosistem, yang dimana biodiversitas ini dapat membantu menjaga keseimbangan ekosistem. Nah, yang dimana setiap spesies memainkan peran khusus dalam jaring makanan dan siklus nutrisi. Nah, kehilangan satu spesies dapat mengganggu keseimbangan ini dan mengurangi fungsi ekosistem, seperti penyerbukan tanaman, pembersihan air, dan pengendalian hama. Mungkin itu saja jawaban dari kelompok kami. Baik, terima kasih jawabannya dari Mileni ya. Bagaimana kelompok 2 sudah dapat dipahami? Sudah, terima kasih. Kelompok 1 bentar. Kasih aplaus dulu untuk temannya. Silakan kembali ke tempat. Jeda dulu. 3. Baik anak-anak, setelah presentasi dari teman-temannya serta kita diskusi bersama-sama tentang keanekaragaman hayati, Ibu akan menguatkan sedikit ya jawaban dari kalian itu, yang dimana biodiversitas itu adalah keanekaragaman hayati yang digunakan untuk menggambarkan variasi kehidupan di bumi yang terdiri dari 3 tingkatan, yaitu gen tadi kan, kemudian ada spesies dan ekosistem. Serta biodiversitas ini sangat penting untuk kehidupan kita dari berbagai aspek seperti yang dijelaskan oleh Leni tadi ya, dari aspek kesehatan ekosistemnya, dari sumber daya alam, dari ketahanan terhadap perubahan, kemudian dari segi ekonominya juga memiliki manfaatnya masing-masing, serta nilai budaya dan estetika dan pengetahuan ilmiah. Nah, untuk lebih jelasnya sekarang Ibu akan memberikan penjelasan materi mengenai keanekaragaman hayati ya. Baik, Bu. Ibu minta kalian masih tetap fokus ya mendengarkan penjelasan materi dari Ibu. Iya, Bu. Bu diperbesar lah. Ya, tunggu sebentar ya. Nah, di sini biodiversitas atau keanekaragaman hayati ini mencakup semua bentuk kehidupan di bumi, termasuk spesies, tumbuhan, hewan, mikroorganisme, serta ekosistem darat, laut, dan air tawar yang mereka huni. Biodiversitas ini adalah variasi kehidupan yang ada di bumi yang meliputi 3 tingkatan utama, yaitu tadi gen, spesies, dan ekosistem ya. Kemudian untuk tingkatan biodiversitas yang 3 tadi, setiap tingkatan itu memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan dan fungsi ekosistem global. Nah, yang pertama tingkatan gen. Keanekaragaman genetik ini mengacu pada variasi gen yang ditemukan dalam populasi spesies tertentu. Ini mencakup ada variasi dalam DNA individu yang dapat mempengaruhi sifat fisik dan fungsional dari organisme. Keanekaragaman ini penting. Keanekaragaman genetik ini penting karena memungkinkan populasi untuk beradaptasi terhadap perubahan lingkungan. Dengan variasi genetik yang tinggi, kemungkinan beberapa individu dalam populasi dapat bertahan dalam kondisi yang berubah serta perubahan iklim atau wabah penyakit yang meningkat. Kemudian kita akan masuk ke pembahasan biodiversitas tingkat spesies, yang dimana ada jumlah dan variasi dari spesies dalam ekosistem atau di planet ini secara keseluruhan ya. Setiap spesies ini memainkan peran unik dalam ekosistem, dan hilangnya satu spesies ini dapat mengganggu keseimbangan atau kestabilan dari ekosistem tersebut. Misalnya nih, pemangsa ini akan menjaga populasi, menjaga agar tetap terkendali, sementara pengganggu ini seperti lebah sangat penting untuk reproduksi banyak tanaman. Kekayaan spesies ini juga berkontribusi pada stabilitas ekosistem, meningkatkan ketahanan terhadap gangguan. Kemudian tingkatan yang terakhir ya anak-anak, yaitu ada tingkat ekosistem, yang dimana keanekaragaman ekosistem ini mengacu pada variasi ekosistem dalam suatu
wilayah geografis dan di seluruh planet. Ini mencakup berbagai tipe habitat, komunitas biologis dan proses ekologi yang terjadi dalam ekosistem tersebut. Jadi contoh dari tingkatan ekosistem ini termasuk hutan hujan tropis, padang rumput, terumbu karang, dan gurun. Setiap ekosistem ini memiliki karakteristik unik dan mendukung berbagai spesies yang beradaptasi dengan kondisi tertentu. Keanekaragaman ekosistem ini penting untuk menyediakan berbagai layanan ekosistem yang berbeda seperti penyediaan pangan, air bersih, dan regulasi iklim. Nah, dari pemaparan materi dari Ibu, bagaimana apakah anak-anak ini sudah mengerti mengenai materinya? Mengerti, Ibu. Baik. Kita masih punya waktu ya. Sekarang Ibu akan membagikan post-test untuk kalian semua. Post-test ini berisi 5 soal pilihan ganda. Berisi 5 soal pilihan ganda untuk mengukur dan menilai sejauh mana pemahaman kalian terhadap materi keanekaragaman hayati yang kita pelajari hari ini. Ibu beri waktu 10 menit cukup? Cukup, Ibu. Kerjakan mandiri ya. Oke, Bu. Ini akan menjadi penilaian individu kalian. Ibu boleh diajak, Bu? Boleh. Ada 5 soal pilihan ganda, boleh dijawab mana yang paling mudah menurutnya dulu ya. Baik, Bu. Nanya Boleh? ini apa? Itu maksudnya keanekaragaman hayati tingkatnya itu kayak gimana? Ibu. Len, coba lihat apa ini? Ayo anak, 10 menit ya. Jangan kerja sama ya. Tidak boleh kerja sama. Oke. Ayo fokus. Berapa menit? Sekarang kita jadi jawab ya. Boleh nyontek satu. Nomor 1. Jangan lihat jawaban temannya ya. Kerja sendiri. Kerja sendiri anak. Nggak bisa lihat di Google, Bu. Mana bisa? Ini untuk pengukuran pemahaman kalian terhadap materi yang kita pelajari. Ibu, pulpen saya diambil mana? Ini pakai pulpen Ibu nih. Kenapa kalian banyak sekali nggak punya pulpen besok? Itu pulpen saya dipakai mana, Bu? Ya, mana nggak punya pulpen? Kenapa lama sekali? Ngantuk, Bu. Allah ngantuk. Saya juga ada sarapan, Ibu. Besok sarapan ya? Iya, Ibu. Iya anak-anak, tinggal 5 menit lagi ya waktunya. Tunggu, Bu. Belum, Bu. Jawab yang mudah. Kalian jawab dulu ya. Bisa diajak, Bu. Boleh diacak. Mana yang paling gampang menurut kalian? Jawab dulu. Jangan diskusi. Nih, lihat Fadila itu kerja sendiri. Bagus Fadila. Yuk, tinggal 2 menit lagi waktunya. Gimana ya? Ada yang kesulitan mungkin? Enggak, Bu. Lanjut. Tinggal 2 soal, Bu. Ya. Tinggal 2 menit lagi. Yuk, tinggal 1 menit waktunya. Oh, yang ini. Kita udah dijelaskan. Ini ada yang tingkatan spesies, kita menjawab ya. Terima kasih. Ayo anak-anak, waktunya sudah habis. Silakan dikumpulkan ya. Iya, Bu. Ya, kumpulkan. Bentar lagi kita pulang. Kalian semuanya kelihatannya sudah capek. Ya lapar. Capek banget, Ibu. Sini Manda. Terima kasih anak-anak ya. Nah, sebelum Ibu menutup pembelajaran kita pada pagi hari
Ibu minta, sebentar dulu ya. Kesimpulannya ada sekiranya gitu. Nah, untuk sebelum kita menutup pembelajaran hari ini, Ibu minta siapa yang mau membacakan kesimpulan kita? Saya Bu. Silakan Saskia dibaca kesimpulannya. Kesimpulan untuk pembelajaran hari ini yakni biodiversitas atau keanekaragaman hayati adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan variasi kehidupan di bumi. Biodiversitas mencakup variasi genetik, spesies, dan ekosistem. Tingkat bioditas dapat dibagi menjadi 3 kategori utama. Ya. Stop dulu. Malah ini gimana? Ada 3 kategori utama yakni gen, spesies, dan ekosistem. Sudah Bu? Baik, terima kasih ya kesimpulannya dari Saskia itu sudah tepat sekali anak-anak. Berikan aplaus dulu untuk Saskia. Nah, sekian ya pembelajaran kita mengenai keanekaragaman hayati. Nah, untuk selanjutnya kita akan belajar mengenai dampak atau peran penting dari keanekaragaman hayati itu untuk kehidupan kita di bumi ini. Nah, Ibu minta kalian untuk membaca sedikit-sedikit materi mengenai yang tadi itu agar kalian lebih mudah paham ketika kita belajar di kelas besok. Nah, anak-anak, Ibu minta ke kalian juga sebelum kita memulai pembelajaran itu, apalagi pas pagi-pagi begini, silahkan sarapan dulu di rumah agar kalian energinya tuh full dan tidak lemas, terus lebih mudah kita juga untuk memahami pembelajaran ini. Kemudian Ibu minta kita agar selalu jaga kesehatan, jaga kebersihan, agar tetap beraktivitas seperti biasanya. Nah, Ibu minta Ketua Kelas Imanda Nur Saidah untuk memimpin doa. Baik, untuk mengakhiri pembelajaran pada pagi hari ini, berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih anak-anak ya. Sekarang Ibu akan menutup pembelajaran kita hari ini. Terima kasih untuk waktunya. Jika ada salah kata atau perbuatan dari Ibu, mohon dimaafkan ya. Baik Bu. Baik, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.